bass in your face. Bangun tidur siang, malam, pagi, semuncul di grup link sepatu yang mahal-mahal ya. Yang bukan orang Luk Banggai. Jangan bikin merusak namanya kota Luk Banggai. 1,5 juta bagi 15 orang berapa? Ayo semangat, ayo. Kevin, bagaimana kabar Kevin? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa sekali. Ini perbedaannya Kevin kalau di dunia nyata dengan kalau dia mau bikin konten itu beda-beda sekali. Kevin, ini pertama-tama selamat datang dulu di podcastnya kita orang. Oke baik, terima kasih. Karena pertama memang kita orang lihat ada beberapa orang yang have fun kalau diajak, kayaknya bagus diajak bercerita gitu. Makanya muncullah Kak Epic di nomor sekian setelah beberapa konten kreator yang terang undang. Luar biasa sekali di episode ke-3 itu spesial ada Kak Epic. Luar biasa sekali. Anjay. Kevin, ini pertama Kak Epic kan berapa kali ini jadi peser di Run? 2 kali kayaknya. Dua kali? Iya, 2 kali. Kak Epic tergabung di komunitas apa? Dohidi Runners Lu. Dohidi Runners. Itu dari mana? Itu dari Lu, tidak mungkin dari Amerika. Maksudnya. Ya kan? Tidak mungkin dari Amerika. Dohidi ini kan lebih spesifiknya bahasa saluan. Bahasa saluan. Mungkin dari Kintom kah, atau dari Nambo kah, atau dari Luwuk, tapi orang-orangnya banyak dari DP orang-orang itu kebanyakan memang yang suku saluan sih kayaknya. Cuma semua tetap di Luwuk gitu. Jadi bikinlah komunitas Dohidi Run. Sampai di mana Dohidi Run ini berpartisipasi? Sampai di mana maksudnya bagaimana itu? Maksudnya dia mengikut acara run. Oh, event-event run, DP jauh begitu. Ya. Ada yang so pernah ke Makassar. Oh, di Makassar. Makassar yang half marathon. Oh, 21 kilo. Iya. Luar biasa. Kalau kayak Epi? Saya kenapa? Baik, ikut di mana? Banyak. Kebetulan saya belum sampai di Makassar, saya paling jauh barusan sampai Palu. Oh, ya. Tapi kemarin kan dengar kayak Epi juara di Salakan. Alhamdulillah itu juara ketiga. Iya. 3 kali podium ya kan? Berapa kilo, Epi? Kemarin itu 5 kilo. Tapi memang Kak Epi ini selama terjun di dunia olahraga running. Kalau bilang lama, kayaknya yang sekarang ini barusan 2 tahun. Terus kalau saya masih sekolah itu memang saya hobi ikut persen itu lari, memang. Masih sekolah itu memang. Iya. Berarti secara langsung Kak Epi untuk basic lari soalnya dari kayaknya sekolah Tapi jarang juga lari dari rumah ya. Jarang lari dari rumah, kecuali memang kalau terlalu banyak yang bikin pusing saya lari. Saya harus lari. Oke. Setelah itu Kak Epi ada berapa anggota di Dohidi Run? Di Dohidi Run itu sekitar 40 lebih. Banyak ya? Alhamdulillah banyak. Ketua berarti Kak Epi? Ya juga sih, sebenarnya saya suka dibilang ketua. Kan karena saya rasa berat kalau jadi ketua. Bukan, artinya ketua ini dipercayakan dalam artian bisa komodir teman-teman. Kayaknya boleh begitu Joy. Kalau cuma begitu iyo. Kalau ada Kak Epi di Run happy orang. Iyo, dorang happy, saya makin sarap kayaknya. Ya, karena gara-gara saya, dorang bakal ketawa, saya gila sendiri. Toh? Tapi kan Kak Epi tipikal orang kan rame. Iya memang sih. Bisa dipungkiri. Cuma tapi memang aslinya Kak Epi kalau di tempat tongkrongan begitu. Memang sih. Di tempat orang banyak. Saya memang sebegini dari masih embrio. Masih dalam kandungan sebegini kayaknya cukup di. Berarti kayak bisa diam. Tipikal orang yang mau di dalam satu circle itu flat saja ya. Iya, tak bisa. Kayak maunya happy ya. Memang nggak bisa. Aku kacau. Kayak kacau. Kacau. Iya. Kacau sekali. Nah, sebelum kayak kita orang ini kan bicara tentang olahraganya Kak Epi. Tapi sebelumnya Kak Epi itu kegiatannya apa? Ya sebenarnya ibu rumah tangga biasa sih kesibukannya. Ibu rumah tangga biasa. Kan Kak Epi dulu setahunya saya ada Vespa juga toh? Ya anak Vespa juga. Anak Vespa juga. Itu Kak Epi tergabung di komunitas juga? Komunitas juga, Bone Vespa Luwuk. Anjay. Itu berarti touring-touring? Boleh touring juga pernah. Dan suami orang jarang touring yang kayak banyak-banyak orang begitu karena kebetulan kan suami juga kan kerja. Jadi cari waktu pas DP cuti baru orang touring begitu. Pernah kalau jauhnya itu touring paling yang rame-ramenya itu cuma sampai Poso, Ampana. Ada yang cuma orang 2 sampai Toraja, cuma orang 2 berdua cuma dengan laki.
Luar berdua ya biasa. kan, biar romantis gitu ya kan, ya kan. Kayak hujan-hujan apa. Hujan-hujan kan sakit demam ya kan. Ih. Berarti Kak Epi, artinya Kak Epi dengan suami ini bisa dibilang juga hampir-hampir sama DP hobi. Iya, hampir Suka sama. berjalan. Ya, iya. Tapi memang kalau di rumah Kak Epi dan suami begini juga. Begini juga, begini. Saya biasa lihat kan ikuti juga Kak Epi konten-konten, kalau di rumah kayak macam ya Kak Epi happy dengan Kak Epi, suami juga mendukung. Iya, begini memang terang. Jadi terang kalau macam dilihat itu kayak bukan cuma kayak yang suami istri, bukan. Baku taman. Jadi kayak baku taman kan. Tapi berarti Kak Epi lama dan baku taman lama baru pacaran. Awalnya orang itu baku taman. Kalau mau bilang pacaran tidak lama orang pacaran. Cuma 1 minggu begitu baru langsung Langsung ke rumah. Karena kebetulan Ege kan sudah tahan kayaknya ya. Iya kayaknya Kayaknya sudah tahan. Kalau kacau deh ini. Kayaknya Oke Kak Epi. Berarti anak Vespa. Selanjutnya, tapi kan dulu juga pernah tetanggaan dengan sampai istri. Ya, Kak Epi. Kan Kak Epi juga itu sebelum ini kan Kak Epi Bajuan. Pernah Kak Epi opsi ya? Pernah sekali. Itu bagaimana cerita? Jadi kalau mau tanya saya Proses ya, sampai itu DP proses sampai yang sekarang sebagini sote bajual. ya. DP proses itu panjang sih sebenarnya. Namanya orang ini apalagi kalau sok kawin tuh, jadi tidak perlu bergantung sama orang tua. Jadi orang ada inisiatif mencari apapun itu, yang penting itu halal. Ya. Jadi orang mencari itu berawal orang mencari sebelum saya jual MG prek. Ya. Orang pernah jual baju, bukan cuma di seputaran kota lu. Orang jual itu pernah sampai di Pulau Pasokan. Jadi saya jual baju itu, jadi baju itu kadang orang bayar pakai uang langsung, kadang juga ada yang tukar dengan cingke. Kan di sana kan cingke banyak. Okay. Pas panen begitu, orang pisah bawa itu pakaian-pakaian, jadi ada yang dibayar langsung dengan uang, ada yang bayar dengan cingke. Habis itu dari usaha itu juga selesai, saya jual lagi aksesoris HP ya kan. Mau basahin toko-toko basah di sini tak bisa punya. Tutup sayang. Berarti Kak Epi, ini buat teman-teman yang opsi itu salah satu usaha yang orang jual pakaian menjemput bola. Ya. Jadi orang pasti tapi kita orang berjalan ke kampung-kampung. Ya, itu begitu. biasa dibilang opsi. Iya. Itu berapa tahun Kak Epi bawa opsi? Itu kita orang hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, Itu dan 2 suami. tahun. Dan suami sama-sama. Kan suami sebelum dia kerja di Pertamina kan belum ada kerja waktu itu. Jadi terang begitu sampai mata pencarian. Jadi modal itu yang diputar lagi. Ya. Dalam maksudnya ini Kak Epi berangkat hari apa sampai di kampung itu, berapa hari di situ stay? Saya itu waktu itu sampai 1 minggu. Baru pulang bawa cingke. Habis itu belanja lagi barang-barang baru pergi lagi. Baru kadang bukan cuma jual di situ, biasa saya semua kabatui. Jadi teman itu. Jadi berarti Kak Epi ini menghafal hari-hari pasar di satu kampung itu. Bukan cuma menghafal hari-hari pasar sih, menghafal orang hari-hari gajian. Kan? Iya. Kalau gajian mah aku meluncur. Aku tahu. Jadi berarti Kak Epi proses sampai dengan sekarang ini memang banyak. Setelah itu kan jual ayam geprek. Jual ayam geprek. Waktu itu jual ayam geprek masih suami yang bakurir. Suami sendiri waktu di kos itu masih sampai laki yang bakurir. Habis itu alhamdulillah suami ada kerja sekarang. Ada kerjaan tetap. Pertama berhenti, tidak saya jual lagi, tapi saya coba sewa kurir. Ada pakai kurir, cuma kurir kadang cuma 1 bulan, dorang bosan, coba tes begitu kan. Dorang bosan sampai berapa kali saya ganti kurir, pada akhirnya saya berhenti lagi, tidak jual. Kemudian karena banyak sampai langganan minta jual lagi, sampai anak kebetulan besar juga boleh dikasih tinggal, maka saya jual lagi yang kayak ini tahun kemarin 2024. Saya jual, saya sendiri yang bakurir. Kayak gitu juga. Cuma sekarang alhamdulillah maksudnya ada yang lain, rezeki lain begitu. Dan saya rasa juga capek sekali kalau saya masak sendiri baru saya bakurir kayak aku tuh. Ya. Jadi aku masih istirahat dulu untuk menjual. Aku masih terima ini rezeki yang lain kan. Jadi sebenarnya ini tidak berhenti, cuman tidak berhenti, tidak. Untuk saat sekarang belum bisa dulu ya. Kebetulan juga itu jalan rumahnya saya kan bikin siksa kalau saya bantar makanan kan. Nah, ini menarik. Kan? Menarik untuk dicerita. Awal pertama ini kan Kak Epi dari bawah opsi jual ayam geprek memang sudah ya sama orang punya niatan bikin rumah. Nah, proses ini kan orang kaget nih.
ternyata kayak ini ada bangun rumah itu bagaimana cerita? Alhamdulillah. Jadi itu orang ini berarti berawal dari saya beli tanah ya. Orang beli tanah itu kasih saya bakoskan selama sekali. Ya. Jadi kasih yang ya namanya rezeki orang tidak tahu dia. Orang ada simpanan, tabungan apa, terus ada rezeki di tempat lain. Itu tanah pun saya beli waktu itu alhamdulillah masih murah. Itu dengan ukuran 18 kali 29 saya cuma dapat 50 juta. Itu pun saya bayar 2 kali. Terus tidak cukup orang pe kasih yang toh. Jadi ada inisiatif orang kasih masuk sertifikat, kasih masuk di bank dengan dengan bersusah payah selama 2 tahun Eke cicil ya kan. Selama 2 tahun Eke makan nasi serasa Eke makan batu kan. Siksa hidup Eke. Jadi kalau orang lihat sekarang begini, itu Kak Epi sanangi, bitek dirasa di sana. Ya. Kamu tidak merasa, saya merasa. Ada proses yang tidur tak tidur. Kan? Pak pikir selama 2 tahun, kan? Tapi maksudnya di dalam prosesnya Kak Epi begitu enak ya ada DP. Tapi alhamdulillah maksudnya dengan sampai siksa ada DP hasil gitu yang bisa akan sekarang kayak begitu. Alhamdulillah sudah rumah, sudah bakos lagi, sudah pikir yang tiap bulan kan bisa lama sekali bakos serius. Sama dari 2003 ini kalau dihitung dengan suami dari 2013 sampai 2024 kalau saya tidak salah itu 11 tahun 12 tahun lama saya 12 tahun Kak Epi kan? Menjajaki ada yang diharga 500.000 ya kan per bulan, ada yang 600, ada yang terakhir yang 750.000 kan mati air mati air ya kan bikin stres tapi sebegitu namanya hidup. Iya Cuma alhamdulillah sekarang sudah ada rumah. Pertama setelah itu rumah, alhamdulillah sudah jadi ya Kak Epi. Kak Epi terjun di dunia konten kreator. Pertama Kak Epi sadari bahwa ini taklidku ini ternyata begini mbak konten. Itu waktu kapan? Itu saya masih sementara bagus tahun berapa saya bikin itu FB Pro FB Pro itu 2024 awal kalau saya tidak salah. 2024 awal. Nah itu juga bukan cuma FB Pro yang saya bikin waktu itu, tapi sosial media maksudnya yang saya namanya orang ini namanya orang maksudnya orang rezeki orang tidak tahu di mana kan. Saya ada TikTok juga, ada mencoba juga bikin YouTube. Tapi karena saya tidak terlalu mahir di YouTube itu edit baru postingnya itu kan beda postingnya YouTube dengan postingnya TikTok dengan postingnya FB Pro itu beda. YouTube itu harus butuh jaringan yang besar. Baru dia ada dulu DP proses dulu di posting di setengah baru nanti posting 1 kali itu DP cara. Jadi saya DP orang kan tak suka ribet. Waktu lalu saya bakos itu masih ada saya lagu itu dia memang jago edit apa dia. Dia masih menonton sampai YouTube itu cuma karena orang sobat pindah baru satu enak minta tolong terus sama dia mau bayar dia sedangkan belum dapat pendapatan dari YouTube ya kan baru mungkin aku mau ngutang kan karena prosesnya itu juga agak lama agak lama dia harus berapa 1.000 followers kalau tidak salah itu baru di anunya YouTube YouTube itu dan itu belum langsung dibayar masih ada DP selanjutnya jadi saya stop di situ tidak lanjut maka saya ini TikTok dengan FB Pro. Nah kalau TikTok itu kan orang mesti kalau mendapat uang orang mesti itu balai endorse live toh. Dan balai itu kalau cuma balai cerita begini jarang orang mau dapat uang kecuali yang kayak itu konten kreator challenge apa begitu. Suami tidak dukung kalau challenge yang orang semua suruh pakai PC pakai apa dia mau kasihan dia bilang tak usah mau kasihan. Pindahlah FB Pro. Pindah FB Pro. FB Pro alhamdulillah karena yang pertama kali kalau tidak salah booming yang Kak Epi marah sementara lari ya. Tidak, sebelum itu ada yang viral sebelum itu Adira. Ada yang viral yang tentang konten tentang apa itu yang sampai video apa itu yang saya ambil DP sedikit setengah video di IG baru disambung dan Kak Epi. Itu yang ada viral baru abis itu nanti tanya Adira. Disitulah pancing Kak Epi. Saya kayaknya konsen di FB Pro. Berapa bulan itu Kak Epi? Lama dan di situ saya langsung yang kayak monetisasi langsung tidak. Masih lama sekitar 1 tahun. Barusan saya dibayar. Berapa pertama kali dibayar? Kayaknya jangan lebih. Jangan 2 digit, 1 digit. Jangan. Pasar berarti ini. Jadi memang teman-teman itu ada memang proses yang banyak dilewatinya teman-teman. Banyak sekali yang pada akhirnya mereka menemukan titik ternyata ini yang harus saya konsentrasi akan. Makanya sampailah dan detik ini Kak Epi yang di FB Pro 31.000 pengikut di Facebook luar biasa sekali. Ada proses di balik sampai dari detik ini. Memang ada. Ini planning ke depan apa Kak Epi?
Ya, planningnya makin konsisten supaya tambah sukses. Karena dengan makin banyaknya followers, makin maksudnya DP konten-konten, pokoknya bikin konten yang lebih reals begitu, supaya orang tambah suka begitu. Ya. Karena saya DP konsep kan tidak yang maksudnya bukan bilang orang lain tidak bagus ya, bukan. Maksudnya saya DP konsep itu sampai konten itu kan sampai diri sendiri. Ya, maksudnya komedinya Kak Epi Ya. begitu dan. Jadi maksudnya saya lebih kasih bagus di situ supaya lebih Kan banyak banyak orang suka. ada beberapa konten kreator yang disclaimer video-video orang gitu. Kalau Kak Epi memang real. Kalau saya, iya. Karena saya itu biasa kalau ada orang panggil endorse terus sama-sama dengan orang kan. Jadi kalau orang pakai konsep begitu macam kayak orang ini harus orang bikin, dia langsung bilang saya tidak bisa balik yang bagi kayak macam begini kamu tuh, saya bilang saya tidak bisa kalau diaturin kata saya tidak bisa. Karena memang saya orang satu tidak bisa bahapal. Ya, ya. Karena kebetulan urat saraf saya sebanyak putus ya dari kehidupan kemarin-kemarin yang begitu kacau. Maksudnya ya dunia Kak Epi saya. punya konsep saya, Ya. naturalnya saya. Ya, makanya setiap kalau orang banyak sahabat endorse, saya langsung bilang, satu saya tidak bisa bahapal, saya harus kayak begini. Pokoknya apa begitu? Yang kaget-kaget begitu. Ya, ya. Karena yang kaget-kaget begitu Spontan pasti lah, lucu. gitu. Karena kalau orang semua ajar, saya tidak bisa lucu. Yang penting Saya kaku. kontennya dapat, Ya. dengan DP naluri kreator dapat, Ya. orang so alhamdulillah ya. Berarti itu pertama kali Kak Epi dapat endorse dari mana? Endorse lalu itu pertama endorse yang dari toko, kayaknya toko aksesoris HP. Toko BJ itu yang depan Kompi kalau Oh iya iya, bijo. Iya, yang depan Kompi itu. BJ berarti biji. Iya, BJ. Dari situ berarti. Dari situ. Baru kadang juga ada yang minta endorse, kadang saya tidak minta bayar. Lalu itu yang awal-awal saya banyak kali di endorse-nya orang dan banyak kali tak dibayar. Apa memang permintaan dari Kak Epi atau Saya kalau saya endorse orang itu saya lihat orang. Maksudnya kalau orang usaha masih dalam tahap proses Kak Epi ya saling baku bantu. Jadi ada beberapa banyak, bukan cuma ada beberapa sih, pokoknya kayaknya banyak deh. Jadi kalau macam orang minta mau bertanya berapa kakak dibayar kalau di endorse, jadi saya tanya jualan apa, seberapa lama. Jadi kalau sampai balik dong penjualan cuma gerai payah, baru cuma jual pisang apa, kayaknya boleh memintakan uang. Karena saya juga lalu kan mencari bajual. Jadi saya tahu DP untung. Jadi kayak bagaimana caranya siksanya berputar lagi ini. Jadi memang Kak Epi menyesuaikan dengan apa adanya ini ya. Cuma kadang biar saya bilang gratis, kadang kasih yang tetap berusaha. Orang tetap mau kasih, biar itu cuma 100.000 atau 50.000. Cuma kadang ada yang saya paksa saya kasih pulang, cuma mungkin dia. Ya, artinya juga. Ya kan, kalau saya paksa lagi sebentar dong bilang semacam kayak menghina apa tuh. Iya. Artinya ya, kan? orang banyak merasa bahwa satu kebanggaan bisa ada yang turang endorse, ada konten kreator yang bisa kita ajak kerjasama. Itu pertama budget paling besar itu endorse. Budget paling besar itu dan yang tidak ditawar berarti. Karena banyak yang endorse. Banyak yang endorse ini. Banyak yang endorse. Kebanyakan yang endorse yang orang-orang besar gitu masih ada juga tawar. Oh iya begitu ya. Jadi kayak pikir ini masuk los ini ya. Padahal dia ada canterstay-nya ya. Sebenarnya kalau saya bilang tadi tuh kalau macam usahanya masih kecil mungkin jangankan tawar, hal gratis saja saya kasih. Cuma kadang yang basah-basah nggak mau sampai juga ya. Tawar. Jadi itu paling besar saya satu video 1 juta lebih. Durasi DP durasi tidak maksudnya tidak menentu DP durasi. Yang penting tidak lama, tidak juga cepat deh. Artinya masuk dalam reels atau video-video singkat ya. Itu kan sekarang kan saya sudah red card. Jadi itu ada DP pilihan. Itu ada DP pilihan. Ada orang yang cuma mau bikin di story saja, posting foto, atau dia suruh saya visit store, itu beda-beda DP harga. Oh ya. Berarti secara langsung kayak itu bikin akan kategori supaya tidak ribet lagi. Ya, supaya kalau dong bertanya tinggal saya kirim itu. Nah, biar saya kirim itu juga. Ada juga yang. Berarti sekarang kayak Epi masih handle sendiri ya? Ya, sendiri. Bikin video dibantu. Kalau mau bikin video itu ada sampai ada dia pegang kamera. Pegang sampai HP. Yang cewek itu. Ya, iya yang kuliah itu. Yang hampir dilempar akan apa? Yang beban hidup. Yang beban hidup. Ya, beban hidup.
So dia ini yang bikin saya mencari betul-betul. Berarti Kak Epi, saudara berapa orang? Orang bersaudara itu 3 orang. 3. Yang cewek ini ke berapa? Ini dia kak terakhir. Orang 3 orang bersaudara, 3-3 beda papa. Oh, 3-3 beda papa. Kayaknya sampai mama nudge kalau ya. Bukan, maksudnya oke. Berarti Kak Epi 3 orang, Kak Epi yang paling tua. Tidak, ada yang paling tua 1 sampai kakak yang di Balantak sekarang Di dia. Balanta. Jadi berarti Kak Epi yang Siningan atau Sebakos tinggal sama saya. Lalu kasihnya kayak bakos. Waktu saya belum ada rumah dia ke bakos kasihan. Karena saya panggil tinggal sama-sama sampai mak bilang tak usah Jo nanti dan mama. Jadi bakos sendiri. Sekarang saya sudah rumah, sudah saya. Panggil lah, luar biasa. Apa yang Kak Epi tanamkan sama adik? Karena maksudnya Kak Epi kan melewati proses yang keras sekali nih. Apa yang Kak Epi sering kasih tahu nasihati sama adik? Yang sering saya kasih tahu itu sekolah, yang terutama sekolah baik-baik, kuliah baik-baik. Yang kedua, jangan cepat tertarik dengan uang kalau orang belum bekerja. Jadi intinya bekerja dulu, baru dapat uang. Jadi maksudnya jangan dulu lihat hasil, ya. Paling tidak orang berproses betul-betul dulu supaya hasil datang sendiri. Itu yang selalu Kak Epi tanamkan. Selalu, tiap hari. Nah, melihat Kak Epi ritme pekerjaannya Kak Epi sekarang yang orang bilang itu Epi konten kreator, kesibukannya dia banyak. Itu orang tua bagaimana DP tanggapan balik Kak Epi kesibukan ini? Ya kalau sampai mama, terutama sampai mama karena kasih dia balik sampai proses, dia selalu lebih bersyukur dengan balik saya sekarang. Karena kasih mungkin dia pikir saya kasih setiap bakurir kan. Kemarin-kemarin yang saya bakurir, setiap saya bakurir kasih yang dia tanang DP hati kalau saya belum selesai bakurir kan dia takut sama cilaka, belum saya bawa itu makanan yang banyak kan. Saya lihat itu. Kan? Jadi dengan sekarang saya begini, dia alhamdulillah. Dia so lebih menikmati dan bersyukur Maksudnya Kak Epi yang tadinya begini sekarang Kak Epi so lebih banyak di rumah, satu kali keluar Kak Epi so bisa ada pundi-pundi dan luar biasa sekali nih guys. Nah ini Kak Epi pesan sama teman-teman di luar sana yang kan ini banyak sekali yang orang masih berproses dengan FB Pro ini. Itu pesannya Kak Epi untuk teman-teman yang baru memulai mungkin atau yang sementara berproses. Ya, DP pesan-pesan tetap semangat, tetap berusaha, yakin bahwa orang bisa sukses. Oke? Itu saja sampai pesan. Itu saja. Ini sekali. Itu saja. Singkat, padat, jelas. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Ya, jangan terlalu banyak itu ditulis Pak Manajer. Iya, baru sarabun. Ini sekarang Kak Epi, tapi kebetulan minum dulu Kak Epi. Iya, kayaknya dari tadi baca cerita terus. Nggak dari tadi kita tawarkan. Oke. Kok beda ya rasanya ya? Dia memang beda. Sekarang beda ya? Iya, di GoPlay ini DP minuman itu lebih banyak fruity, banyak varian fruitinya. Begitu, pantas beda aku rasa ayam minumannya. Nah, itu dia sekarang kan kalau ada yang di 0 kilo sana Costa itu untuk family. Oh, yang di 0 km. 0 km. Nah, kalau yang ini khusus yang Gen Z juga bisa juga dengan family. Tapi ini lebih ke Gen Z konsepnya. Nah, pantas beda DP rasa. Beda sekali DP rasa. Jadi memang masuk dengan kriteria Gen Z sekarang. Begitu yang mau main games itu di situ dapat tempat. Oh, yang di anu situ depan Pizza Hut. Kayaknya saya suka mama-mama sekali, saya bisa tahu itu tempat. Dan DP harga juga beda. Oh, beda. Iya, DP harga itu menyesuaikan di situ. Jadi mau suka yang high silakan ada juga, mau suka yang soft ada juga di situ. Jadi lebih bagus memang. Dengan konsep yang baru, kedua juga punya perbedaan yang sangat jauh sekali dengan si Costa dengan family, konsep family di situ dengan DP Gen Z saja. Gitu. Mantap. Jadi dia mulai malam minggu itu 24 jam. Ibi berarti lama sekali. Yoi, minggu depannya trial opening. Jadi ini malam minggu 24 jam di situ. Ibi berarti yang mantap. Iya, saya bentar paling barangkali di telepon Epi boleh tidak Mbak endorse. Kita berdoa saja kan. Amin ya. Nah ini terlepas dari Kak Epi lagi sekarang kan kesibukannya buat konten saja ini. Selain ini ada yang coming soon DP endorse yang mau masuk? Ada sebanyak di catatan. So ada beberapa endorse, cuma orang kan menyesuaikan antrian. Alhamdulillah.
Jadi Kak Epi kalau macam swasta endorse ini, bikinnya hari ini, itu Kak Epi berapa hari atau berapa jam langsung upload? Jadi kalau saya bikin video macam jam begini, jam 6 saya bikin video, insya Allah itu jam 9 saya so upload. Jam 9 malam. Nah, paling lambat nanti besok pagi. Tidak sampai yang kayak berhari-hari 1-2 hari, tidak. Oh berarti Kak Epi langsung gercep Iya. bikin, habis itu Karena mau bikin lagi yang lain punya begitu. dalam 1 bulan biasa banyak berapa Kak Epi endorse? Yang Kak Epi hitung ini? Ini yang ini belum 1 bulan, ya belum 1 bulan ya, belum baru 2 minggu lebih. Saya ntar semua. Tidak ada masalah. Ini artinya patokan sama teman-teman yang bermain FB Pro bahwa lebih kreatif lagi bikin video konten. DP endorse itu 2 minggu lebih, ini 9 juta. 9 kali 2,5 juta. 18 juta ya. 9 juta 2 minggu endorse ini masuk. 9 juta artinya berarti memang menjanjikan menjadi konten kreator ya. Ya, alhamdulillah. Paling siksa jadi konten kreator itu apa? DP paling siksa banyak sih sebenarnya. Salah satunya yang kayak rasa kayak macam ini kurungan begini, ternyata DP siksa ini jadi konten kreator. Ya, paling siksa itu kalau ada hater segitu. Yang sampai semua di DM. Masalah sampai video itu yang ada sakasepiro itu dada rata. Menghadapi netizen yang begitu itu. Bisanya sampai di dada rata dong protes. Ada. Jadi kamu kira saya bikin video itu cuma hayalan begitu, cuma akal-akal? Ada. Itu Sampai tanya, Evi minta maaf ya. Ada dia pakai kata minta maaf, tapi itu dia kata kali memang sakit. Evi minta maaf ya. Kenapa ada itu? Memang begitu dia. Dia menanyakan ke FPP cara pembawaan di konten kreator ya. Rata pak. Minta maaf ya. Yang begitu ya ngasih ngapain anak. Rata Ya. Sakit ya. Sakit tak berdarah. Tapi biasa kayak FPP batanggapin netizen itu. Jadi sahabat tanggap itu kalau orang mau marah, mau jengkel itu tidak bisa, tidak mungkin. Toh, orang konten kreator kayaknya itu orang beresiko kayaknya. Ya. Toh, dijengkel, dihujat kayaknya itu orang beresiko. Ya. Toh, jadi kalau macam kayak begitu tinggal dibawa begitu saja, langsung bikin video jadi happy ulang. Saya rasa saya tahu sendiri juga. Jadi tanpa kayak FPP mau berpikir panjang, ngapain mbak urus ini? Iya. Saya lanjut. Ya. Dan bukan cuma itu dada rata dong protes sih, banyak sekali. Berarti setiap kali FPP bikin konten ada saja masuk. Iya, saya itu sampai DM ini kadang 2 hari baru saya buka ya. Saya buka begini sampai messenger, Assalamualaikum. Kakak memang begini, yuk. Kakak, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kakak piano ini begini. Kakak. Itu langsung masuk di DM. Serius. Satu sana nanti 2 hari saya buka itu messenger. Karena saya kasih kumpul dulu sampai resiko lah ya. Iya, resiko sih sebenarnya. Dan memang di dalam dunia konten kreator kalau ada netizen ya orang tak sukses dan kalau ada juga haters kita orang tak bisa berkaca bahwa betul. Ternyata seperti ini kita orang harus merubah trompet. Betul itu. Tapi kalau kita orang kasih keluar naturalnya kita orang kan hilang juga ciri khasnya orang kayak betul. Tapi saya maksudnya masih penasaran kayak itu kayak sebentar lari kon bikin video itu capek. Alhamdulillah kayaknya tidak sih, karena mungkin sudah biasa gitu. Orang juga macam saya ini kan dari kampung toh, biasa orang ini biasa pika kobon, ada pikul basum, baca cerita dengan orang tua kayaknya sudah biasa kalau lari sambil baca cerita toh. Kalau di kampung-kampung kan, karena sampai orang tua kan ada kebun, jadi biasa memang biasa main-main di kebun Suatu sekarang kayak boleh lihat orang buat trail run itu kayaknya ada kata-kata gaul sebenarnya itu trail run. Yang kalau orang kobon bilang memang pika kobon. Naik gunung pika kobon, cuma orang lebih stylish tuh pakai sepatu. Betul kayak kan ini ada dua jenis event lari. Ada yang city run dalam kota, ada yang trail run. Itu kayak kita mau coba. Mau suka coba, cuma belum ada di sini dulu. GPV belum dibikin, kan belum pernah dibikin. Tetapi memang semua kalau yang namanya pelari akan pasti mencoba hal yang sama ya. Sedangkan orang saja belum ada DP event, orang biasa minggu begitu, orang suka toleran, orang anak doi di. Ada yang kamu kukawa buat toleran. Ya, saya berapa kali dapat? Kan itu mas sepeda biasa ada berapa kali kamu dapat? Buat toleran di Mukukawa, di Piala. Bedanya itu apa? Kalau di kota dengan yang trail run? Kalau di kota itu
kayaknya so biasa ya. Kalau yang trail run itu lebih menguji adrenalinnya itu, DP capek itu kalau naik gunung sambil lari, terus DP jalan yang bukan aspal kan beda, Tuh, beda. Jadi memang lebih menguji itu trail run aja sebenarnya. Tapi itu berarti kalau ada trail run kayak itu pasti ikut. Pasti. Yang pentingnya bukan malam. Iya. Karena kalau malam Eke rabun. Oh, kan? Kalau malam tidak bisa kayak itu. Tidak bisa rabun. Oh, pantas beberapa kali event run malam kayak itu. Tidak bisa, tidak ada. Berapa kali sampai teman-teman mau ajak kayak cuma latihan begitu toh? Orang lari malam minta. Pakai lampu-lampu, tak usah Jo. Ada nanti pakai lampu, tak usah Jo. Kamu masih asik lari, kamu lihat di belakang supaya masuk dalam got. Bisa biar Jo, pergi Jo, biasa gila lari. Berarti kayak itu rabun dekat atau jauh? Sate bisa melihat itu baru begitu toh? Kayak begitu. Kamu kasih lihat itu tulisan, Sate bisa baca, serius. Oh, apa namanya? Saya minus 3,75. 3,75 itu baru ada silinder. Kalau di kampus bisa jadi cum laude itu. Name-nya. Nah, ini Kepi, ini untuk pesan kepada teman-teman yang FOMO tentang running. Apa pesannya? Apa lebih pesannya? Apa lebih ya kita sama-sama mendukung untuk kasih besar ini komunitas running lokal atau ya lebih ke mengajak teman-teman atau mengajak seluruh masyarakat kayaknya supaya orang lebih mencintai hidup sehat. Ya. Jadi lebih ke kalau yang bukan atlet, tidak masalah biar cuma lari-lari cuma untuk mau foto-foto apa, tidak masalah. Yang penting ada dapat sehatnya. Toh? Jadi lebih mengajak ke supaya orang lebih mencintai hidup sehat. Hidup sehat. Berarti Kak Epi secara tidak langsung ini pelari-pelari ini semakin hari semakin banyak. Iya, memang semakin banyak sekarang. Hal yang paling Kak Epi kadang biasa merasa resah dengan teman-teman lari ini apa? Yang jadi biasa kadang persoalannya. Persoalannya itu yang meresahkan sekarang ya, yang sekarang kalau itu menurut saya. Tidak tahu kalau menurut yang lain karena itu orang beda-beda ya. Kalau menurut saya itu yang sekarang so bikin takut ya istilahnya orang bilangnya bikin takut. So baku tinggi segitu. Oh, yes. Stylish bahkan dengan atletnya kalau ada kompetisi. Jadi jadi ini ada biasa ya, kan sebenarnya itu lari itu olahraga yang murah. Yes. Lari itu sebenarnya olahraga yang murah. Yang terong persiapkan itu kayaknya cuma fisik, toh? Fisik, terong kaki harus kasih kuat toh untuk berlari. Soal sepatu, soal apa itu kayaknya kebelakangan deh. Jadi kalau masalah ini kembali lagi ke orangnya, mungkin orang yang ada uang toh. Mungkin orang yang ada uang, orang mau maksudnya mau itu tidak masalah. Cuma yang sekarang sebagian takut itu kalau orang dalam komunitasnya orang. Ya, baku racun ini ibarat. Dalam komunitasnya orang. Jadi ini saya contohkan sama komunitasnya saya sendiri ya. Di Dohidiknya saya itu komunitasnya saya itu tidak semuanya yang sudah nikah. Jadi masih ada yang anak sekolah, toh? Ada yang yang barusan lulus kon mencari kerja. Jadi intinya situ tidak sama DP mata pencaharian, ya kan? Nah, yang sebagian takut itu dalam komunitas itu kadang bangun tidur siang, malam, pagi, semuncul di grup link sepatu yang mahal-mahal, ya kan? Ya, sebaiknya kita orang sebenarnya tidak usah kasih link begitu. Karena kasihan kalau orang petaman. Ya. Artinya mengerti toh? Artinya baik untuk berbagi, tetapi lebih baiknya lagi kalau nanti ada yang bertanya. Ya, di saat kamu beli itu sepatu, kayak kamu beli itu sepatu mahal tuh. Kalau orang suka pasti orang akan tanya, ngambil di mana itu DP berapa? Di mana DP link? Karena saya lihat kalau orang yang sepatu so di atas 5 juta dia lari so bukan begini. Iya, kayaknya. Ini dia so lebih begitu sama pir. Nah, itu yang bikin takut sekarang begitu. Kualitasnya barangkali ya, atau ditambah juga dengan. Itu sebenarnya lebih ke apa DP nama dulu ya? Untuk bakas hadiah diri sendiri kayak tadi kamu bilang ya iya. Tapi kalau untuk mau bilang untuk supaya orang tambah laju kayaknya tidak juga. Tidak juga. Saya mungkin tidak dihitungnya atlet-atlet kayaknya sampai podium-podium ini mungkin cuma podium-podium ecek-ecekan mungkin bagi orang. Tapi buat saya sampai podium itu sampai sepatu cuma sepatu yang murahan. Sampai sepatu itu cuma sepatu yang RB yang second saya beli kon 219.000. 219.000 itu saya pakai selama 2 tahun. Berarti sebenarnya ini adalah ya kalau untuk self reward silakan. Iya. Tetapi kalau untuk punya tekad yang baik ya
Tidak perlu itu. Ya, maksudnya orang saling menghargai di grup itu, orang saling menghargai. Kasih yang nantinya teman-teman yang mungkin DP pendapatan di bawahnya orang pasti orang ada rasa minder, kan? Memang kadang-kadang juga ini kalau saya, makanya saya itu kalau melihat kamu lari saya yang bahosa. Makanya saya lebih mengedepankan menjadi MC. Ya kan, karena kalau kamu lari so bahosa ini saya tahu, so bahosa. Tapi ketika ada foto di muka kamu, Oh jelas, itu harus senyum. Ih, saya bilang, banyak rupanya kampe drama. Itu harus senyum. Padahal Jadi biar dari habis kamera ya kan? Urusan ke belakang orang pelobang hidung tabu kalau gini kan? Urusan ke belakang. Pokoknya kalau ada fotografer macam, oh saya kalau saya sebelah ke Anhar, iya. Anjay. ya kan? Padahal dari jauh terus begini. Iya. Siksa kan? Saya memang saya lihat itu pelari banyak begitu. Biar juga orang di sepeda begitu juga sih. Ini so bahosa. Ketika dapat kamera sih. Bakul begitu. Padahal napas tinggal di tongkat. Iya memang seperti itu. Berani kata. Nah, banyak sekali dari 2000 ini hype-nya lari 2024 Iya. akhirnya sampai dengan 2025 akhir. Ini tanggapannya KFP tentang event-event yang luar biasa banyak sekali di Kabupaten Banggai ini, tanggapannya seperti apa? Event-event, tentang event-event deh. DP tanggapan ini sebenarnya banyak sekali. Karena banyak event yang dibikin di Kota Luwu toh. DP tanggapan itu bagus toh. Itu supaya lebih mengajak orang masyarakat Luwu mencintai itu seperti yang saya bilang, hobi olahraga, mencintai hidup sehat ya. Iya. Nah, terus juga ini kayaknya lebih ke ini kalau protes kayaknya ini. Ya, Saya. bisa. Kan, boleh masuk ini. Masuk karena kemarin kan sempat ada tanda kutip keributan Bos, iya, bagus ini kan boleh toh? Boleh itu, supaya siapa tahu dia nonton dia lihat kan? Cocok. Kenapa sakit hati sekali saya, sakit hati sekali saya. Saya jengkel saya. Jengkel saya. Ini bagaimana cerita? Jadi kalau tentang event-event mau bikin Kota Luwu itu sebenarnya bagus memang kalau bikin event banyak event lari itu bagus supaya lebih mengajak masyarakat Luwu hidup sehat toh itu lebih bagus mencintai hidup sehat. Mempromosikan wisata di Kabupaten Banggai. Itu bagus. Cuma minta tolong kalau kamu mau bikin event di Kota Luwu Banggai, apalagi yang bukan orang Luwu Banggai ya, yang DP founder dari jauh-jauh begitu yang bukan di Luwu, minta tolong kalau bikin kasih bagus. Jangan bikin merusak namanya Kota Luwu Banggai. Iya. Nah, kayak kemarin itu ada itu event, salah satu event ini saya mau bilang. Nah. Ya. Jadi ada salah satu itu event yang dibikin di Kota Luwu Banggai itu banyak sekali yang kalau boleh mau dikata mau dibilang curang, dia curang kayaknya. Jadi termasuk saya. Pertama itu dorang bikin lomba-lomba bikin video yang diperlombakan. Ya kan? Ada lomba reels tentang event itu. Yes, ya kan. Jadi tujuannya dorang bikin itu event kan supaya dong kegiatan ini ditahunya banyak orang kan. Bikin itu video kan. Iya. Semua tereng saya ini kalau begini ini. Tidak apa-apa. Lepas. Emosi saya. Lepas. Jadi di dalam video itu ada DP kategori. Memang tidak dikasih tahu, tidak ada DP kayak juara 1, juara 2, juara 3 tidak ada. Kategorinya itu ada. Nah, satu kategorinya itu paling banyak like. Kedua kategorinya itu paling banyak di share. Ketiga video paling terbaik. Jadi berarti kalau ada video paling terbaik berarti lebih baik daripada dua ini. Yes. Bagaimana? Yes. Berarti kalau yang terbaik berarti dia yang banyak like, so dia juga banyak di share. Berarti gugurlah dua ini kategori ini. Berarti jadi setidaknya DP pembayaran itu harus beda lah, ya kan? Jadi sekarang bukan menjurus ke banyak sedikitnya, bukan ya? Berarti harus beda, karena ada paling yang terbaik. Nah sebenarnya sebelum dilanjut, terbaik ini harus dirinci dulu terbaiknya ini seperti apa, kan? Tanpa mengurangi kategori yang gua tadi itu yang paling banyak di share dan paling banyak di like. Jadi diambillah orang tiga ini. Ya kan, diambil termasuk yang tiga ini, diambil. Karena yang lain so gugur. Diambillah tiga ini. Pas di saat pembayaran itu dikasih, nah dari tiga ini saya banyak like, banyak share. Saya banyak share, pemutarannya sampai viewers waktu itu 40 lebih ribu. Yang lain itu dorang 7.000 kah, 10.000 kah, pokoknya dong cuma sampai batas 10 ribuan. Sapunya itu 40 lebih ribu. So jelas berarti ya, perlu saya ungkapkan ya. Terus di waktu pembayaran itu sama semuanya.
350.000 dan dia chat saya, dia punya panitia itu. Oke, saya bilang ya, dia chat saya langsung, dia bilang, kakak sudah ya, sudah di TF semuanya sama 350.000 semuanya, ketiga-tiganya dibagi sama. Oke, tidak nenek moyang sekali itu. Oke, berarti Kan jengkel aku. memang saya tidak bisa lari. Saya anak yoga. Sakit kan? Saya anak yoga saja. Kan? Jadi kira-kira bagaimana itu? Menurut kamu bagaimana? Oke, ini satu persoalan yang Itu satu sempat persoalan. ribut. Oke. Persoalan kedua. Keduanya lagi masalah pesernya. Peser. Oke. Peser dorong itu ada 19 orang dipakai. Yes. Jadi uang dikasih itu, jadi dorong peser 19 orang, ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, Dan 21. ada yang 21. 4 kategori Oke. dalam 19 peser. Berarti beda pembayarannya dari masing-masing itu. Terus DP doi itu yang dikasih Ya. pertama 3 juta. Untuk 19 orang. 3 juta. 3 juta untuk 19 orang. Oke. 3 juta untuk 19 orang. Jadi karena so banyak diprotes, dia tambahkan lagi 500. 3 juta setengah. Oke, 3 juta setengah. 3 juta setengah bagi 19 orang. 3 juta 500 bahagi 19 orang. Berapa kira-kira? 184.000. Kan anjing sekali. 184.000 sama dengan 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo. Jadi sekarang begini, jadi kalau mau dibagi 4 orang itu peser 21 kilo. Oke. Dorang 5.500 Yes. 5.500. Oke, sudah dikasih kurang berarti 2 juta. Yo. Berarti tinggal 1 juta setengah. Jadi tadi 19 berarti lagi 15 orang ya? Ya. 1 juta setengah bagi 15 orang berapa? 1 juta setengah. Bagi 15 orang. Wait. Berarti berapa? 1 juta setengah Bagi 15 orang. bahagi 15 orang. 100.000. Kan gila kan? Gila. 100.000 sudah klop semua dengan yang di Kan gila kan? 10, 5, 3. Gila, kamu kira tak siksa jadi peser ini? Lebih siksa peser daripada pelari kayaknya. Karena peser itu kamu lihat kalau sahabat peser kan? Ya. Sambil ada, ayo semangat, ayo, kan? Gitu kan? Maksudnya bakasnya bagus, moodnya. Apalagi yang so ketinggalan. Orang pesuara, ada sementara balari kon basuara kan? Iya. Kamu teh anu di situ. Ini persoalan kedua tentang pembayaran. Pembayaran. Lagi-lagi tentang pembayaran. Yang Ketiga lagi, DP pendaftaran itu mahal ya kan? ya, berapa kemarin? Ada 200-an lebih, hampir 300. Ya, 285 atau Iya. berapa? Nah, itu DP itu cuma memok natas anu daka kan? Oke. Baru teh isinya latte baju sabatu kak teh nomor bib. Bahan kok teh anu tidak ada dia punya. Kan biasa saya lihat di acara-acara lain RAN itu ketika dia pendaftaran di 300 mungkin atau 500 DP anu banyak. Iya. Torang juga biasa torang itu ikut-ikut kayak sahabat ikut di Ampana itu keren sekali. Tujuh una. Torang itu waktu itu saya mendaftar kalau saya salah hampir 200 kah, hampir 200 DP isi itu banyak sekali. Ada baju, ada DP isotonik begitu. Ya, karbonnya. Iya, ada DP Anya Lepa kan, Nivea Ya, kan, dan Mbak Busik Lepa kan, Mbak Empat inian ya Biar kan. saringan bagus kalau Iya lari. kan. Terus ada dikasih kayak snack begitu. Yes. Itu DP isi. Kayak ada DP Ini yang kemarin memang isi di respect itu cuma itu. baju dan bib. Number bib sama jersey. Memang tidak ada. Tidak ada. Berarti selama ini pas pendaftaran tidak ada penjelasan. Cuma Tidak ada sih. Jadi memang dorong pendaftaran itu ya cuma jersey dengan bib di dalam anu itu respect itu di tas-tas yang torong akan. Nah, kalau so habis lari berarti dapat medalinya kan? yes, berarti sudah medali. Nah, sudah medali. Tapi maksudnya kalau menurut saya sih dengan pendaftaran yang begitu yang sudah 200 lebih sampai. Kamu tahu saja apa sih itu Nivea aja yang cuma 3.000 kan? Iya. Dan for lovely. Lovely Jo ya kan? Atau tidak beli tawas bagi 5 kan? Pasar. Tawas 5 biji itu bisa ditoki bagi balai. Kan isi anu lah. Ini oke, sudah ketiga, ada lagi persoalan lagi. Itu lagi terus DP water station. Ini yang paling penting sih. Memang water stationnya itu banyak yang kurang DP water station. Harusnya berapa water station? Seharusnya itu kalau water station itu lebih banyak lebih bagus. Yes. Biar lagi kamu mau bilang cuma 5 kilo atau jangan dikasih sama dengan kambel leher, tidak bisa. Water station itu wajib. Kamu mau kasih banyak itu lebih bagus sebenarnya.
Jangan dikasih Kan kurang. minimal 3 lah. 3 Ya, titik. minimal 3 atau tidak 2 begitu. Paling banyak itu kan 10 paling banyak Ya. sekali. Nah, terus lagi dompet kekurangan waktu itu banyak sekali sih. Baru dompet kekurangan itu yang penunjuk arah begitu ya. Oh, rambu. Yang kayak Mbak bilang 7 kilo terus kayak Bapak begitu yang DP Papa. Yes. Itu cuma satu. Yang saya dapati itu waktu itu saya dapati cuma di atasnya Honda Jaya kalau saya tidak salah. Yang saya dapati waktu itu. Cuma itu satu. Sampai-sampai ada itu peserta itu runner yang tidak tahu dari mana itu Pak Ada yang saya dengar tak putar-putar. Pak polisi kah itu atau itu nakes-nakes itu yang sampai dia semua pingsan, dia 21 kilo toh? Yoi. Dia 21 kilo, bayangkan dia kasih kalah ini atlet ini Nopeldi saja lihat DP jam 21 kilo pas, DP 23 Pak, dia lari ke mana itu kira-kira? Ini 23, 2 kilo dia lari ke mana, dia mau putar ke mana? Dia 23 kilo, sampai dia tidak sampai di finish waktu itu, dia singgah di tempatnya itu yang Mbak sharing-sharing itu yang Mbak kasih semangat. Di sini. Di Telkom. Dia Mbak singgah situ sampai dia kan sudah hidrasi. Minta air di situ. Dia sama maki-maki, dia kira ini yang buat sharing panitia. Bodoh kamu, saya sudah lewat itu, saya suka mana ini. Dia mau maki-maki. Padahal tinggal belok kiri. Itu dia kan sempat tasalah juga di sana, di mana itu di Maha sana bagian sana dorong bilang tasalah. Banyak tasalah bagian sana. Kak, sebenarnya begini. Jadi memang ketika rumusnya memang beberapa kali terong ikut. Itu beberapa kali memang event kalau dia sempat banyak peserta, memang yang lebih diperbanyak itu adalah marshal. Iya, memang. Peser ini jatuh-jatuhnya adalah di sweeper, menyemangati orang terakhir. Iya. Kalau marshal itu Mengawal. semakin banyak dia mengawal Berkasih beri petunjuk. podium, mengawal juga orang yang di center line atau di center roles itu. Jadi memang dia harus lebih banyak, bukan dikasih sedikit Iya, memang harus. Karena itu memang kemarin itu banyak yang tasalah jalan. Tapi sampai dan detik ini ada tidak maksudnya sudah sampai di titik yang oke lah, kita menerima ini persoalan yang kemarin dengan pembayaran yang tidak tidak masuk akal begitu. Dan ada mungkin panitia terus ketemu dulu terus klarifikasi ini. Dia itu DP founder kan waktu itu pas habis kegiatan kan langsung pulang. Yes. Nah, sampai dia itu ada kacau dengan panitia itu yang hanya peser-peser itu, kasihan dia ada kacau. Ribut. Jadi diminta pulang, diminta maksudnya datang ke sini toh supaya maksudnya harus jelaskan sama maksudnya mana klarifikasi begitu ya. Karena ini rusaknya ini event ini jatuhnya yang rusak Kota Luwuk. Karena kan kita tahu Luwuk Bangkai sampai promosikan itu yang anunya wisata kan. Jadi disuruh pulang, dia pulang. Dia malah batantang panitia. Saya kan ada baca di grupnya orang itu. Dia malah tantang panitia sampai ada panitia yang dia transferkan uang 10.000. Panang enteng kan? 10.000. Bapak Nang enteng karena waktu itu sampai grup peser itu sobat kaca orang situ kan, sobat bagutek ini pokoknya pembahasan sote bagus kan. Jadi dia soroti ini yang nama satu siapa saya lupa namanya itu siapa Kak satu itu ya. Karena saya lihat sama sampai taman PA jadi dia bilang, Bapak ini dia bilang dari semua komen, Bapak pe komen yang terlalu saya soroti karena Bapak pe komen sote bagus. Ini kata founder ini kan. Yes. Sote bagus Bapak gini dia bilang. Dia bilang Bapak tahu saya ini punya percetakan. Dia bilang di posok di mana itu dia bilang, saya punya percetakan, dia bilang besar. Jangan sampai Bapak punya muka saya kasih cetak di baliho besar, dia bilang saya kasih viral Bapak. Dia kalau dapat saya capture ngapip Yes. Kalau dapat saya, terus saya kasih viral gila Baru abis itu langsung bilang, kenapa Bapak butuh sumbangan? Kayaknya Bapak ini butuh uang. Maka dijawablah ini jawab. Dia bilang, iya saya butuh uang. Maksudnya kan mungkin dia sejengkel kan? Saya butuh uang. Kirim nomor rekening. Maka ini kirimlah. Dia kirim, kamu tahu dia transfer berapa? 10.000. Astagfirullah. Panang enteng kan? Padahal sebenarnya ini orang itulah gunanya ketika digabungkan di dalam satu grup untuk lebih berkoordinasi secara baik. Padahal sebenarnya peser itu cuma minta mengklarifikasi saja Baru dorang minta dorang punya hak sebagai peser, tidak gampang lokasi yang makam cuma bayar 100.000. Hele sehati saja yang event yang cuma anniversary pewah sekali dia bikin, tidak ada kekurangan. Saya termasuk peser di situ, bagus sekali DP event. Kalau dipikir kecil DP event kasih yang toh cuma sebatas anniversary. Tapi tidak ada orang kekurangan saya rasa. Berarti kalau kemarin itu bisa dibilang wah, tapi secara tidak sukses. Insight-nya tidak sukses, gagal dia.
Karena bukan cuma 1-2 masalahnya, bukan. Banyak tapi masalah. Banyak. Nah jadi ini, DP kacau ini event ini, yang ada ini kayak runner yang kayak dari Toili, dari mana. Kan ada yang mau komen kan? Bisa bagus, pokoknya event kali ini di look hancur. Look lah yang karena dorang peserta bukan mau tahu ini DP founder dari luar. Karena dorang membawa look. Iya, di mana-mana orang tahu bahwa nama yang terpampang di situ, event itu itulah sebenarnya orang situ yang bikin. Karena memang kebanyakan ini event bagus, ini kota look, pokoknya ini cacat ini event di look ini yang kali ini look lah. Dia santai di sana. Hancur. Jadi itu guys, jadi memang sebenarnya ini buat peringatan juga buat teman-teman yang ingin membuat event, apalagi mau buat di Look Banggai, seharusnya memang di awal harus saling ada MOU antara klien dan juga pengisi acara. Biar tidak terjadi miskomunikasi, karena di akhir-akhir seperti ini adalah biang dari komunikasi yang jet lag di awal. Tidak ada terbuka gitu ya? Iya. Nah, terakhir ini KIP, pesan untuk dari Trompe Bacarita ini, mungkin ada closing statementnya KIP tentang dari runners, dari teman-teman FB Pro, dari teman-teman yang mau mungkin masuk di dalam dunia konten kreator. Silakan KIP closingnya. Ada suka tawa. Artinya dari proses yang KIP dapat sehingga KIP lebih kuat sekarang gitu. Ya lebih kita tetap semangat saja buat konten-konten kreator, jangan menyerah, jangan melihat orang yang sobat tarima doi, kon kamu bulung, kon kamu lebih, orang bulung bat tarima. Semangat sayang, semangat berusaha. Ya semoga ada itikat baik dari founder. Iya ya mak. Ini mungkin dari yang sudah kemarin buat event di sini yang mungkin meninggalkan sedikit cerita tidak baik, mungkin bisa melakukan klarifikasi atau bicara secara kepala dingin untuk supaya lebih. Sebenarnya itu mudah deh, itu dia klarifikasi saja atau tidak dia minta maaf sama kasihan yang di sini kayak dorong peser-peser begitu kan selesai, bukan batantang. Jadi itu tadi kita orang tetap di suka-suka podcast, dan terima kasih banyak KIP, sukses selalu, semoga lancar selalu dunia konten kreatornya dan tetap menjadi peser yang semangat dan juga selalu bahagia. Oke, tetap di KST Go Play guys.